Ia berusaha untuk memejamkan mata, tapi semakin ia berusaha untuk tidur, semakin suara seorang seperti kakek-kakek terdengar dengan sangat jelas. Sementara itu terdengar suara ceten, lesung, dan juga kentongan yang dibunyikan oleh tetangga sekitar. Seketika suasana kampung pada saat itu menjadi chaos dan sangat-sangat mencekam. Pulang, pulang, pulang gantong. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lisa dan selamat datang lagi di channel Lisa DM. Seperti biasa ya, hari Jumat kita bakal bahas tentang hal yang creepy. Dan kali ini aku bakal bawain sebuah cerita horor yang datang dari kota aku sendiri ya. Lagi-lagi kearifan lokal, cerita ini datang dari Gunung Kidul tentang mitos ataupun legenda yaitu Pulung Gantung. Cerita ini diceritakan oleh seseorang yang mengalaminya sendiri hingga membuatnya harus kehilangan orang yang ia sayangi. Jadi Pulung Gantung ini adalah semacam mitos atau legenda yang beredar di Gunung Kidul, Yogyakarta. Mitos ini berbentuk bola api yang melayang di udara dan ketika bola api ini jatuh ke rumah warga, maka rumah yang jatuh itu, yang dijatuhi bola api itu, kemungkinan akan mengalami hal yang menyedihkan. Cerita ini cukup viral waktu aku masih SMP, meskipun SMP ku ini enggak di Gunung Kidul, tapi kayak masih satu provinsi, jadi masih ya sering dibicarakan kayak gitu. Dan disclaimer, cerita ini aku dapat dari mojok.co. Nanti kalau kalian mau baca sendiri, linknya aku taruh di deskripsi box. So, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Cerita ini dibuat dengan sudut pandang orang pertama. Jadi aku bakal ganti namanya orangnya yang mengalami ini dengan Chandra ya. Jadi ini cuman kayak nama samaran kayak gitu. Chandra lahir dan besar di salah satu pelosok desa di Gunung Kidul, Yogyakarta. Rumahnya berada di paling ujung kampung sehingga agak jauh dari rumah-rumah lainnya. Selain itu, lokasi dari rumah Chandra ini berada di dataran tinggi sehingga sulit untuk diakses oleh kendaraan bermotor. Ia tinggal bersama ibunya yang bernama Lastri dan bapaknya yang bernama Darko. Bapaknya Chandra sendiri tidak memiliki pekerjaan tetap. Biasanya kalau misalnya warga ada yang membangun rumah, terkadang bapaknya ini menjadi tukang, jadi semacam kayak serabutan kayak gitu. Tapi untuk sehari-harinya, bapaknya ini bekerja mencari kayu bakar di ladang dan terkadang ikut pentas jatilan ketika ada yang menanggap. Jadi nanggap jatilan ini itu semacam kalau misalnya kalian punya hajat atau punya acara, terus kalian ngundang grup jatilan itu untuk tampil di acara tersebut. Atau terkadang juga dari dinas kayak gitu kan, kalau misalnya ngadain acara, kadang mereka tuh manggil jatilan. Nah, bapaknya Chandra ini terkadang ikut tampil gitu. Bapak juga dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan tidak banyak berbicara di dalam rumah maupun di luar rumah. Karena itulah teman-temannya ini sering garapi itu semacam ya gojekan bercandaan ngecek kayak gitu karena bapak ini dianggap pasif. Hingga akhirnya di pertengahan 2016, tepatnya ketika Chandra ini lulus sekolah, bapak ini mengajak Chandra untuk berbicara. Padahal sebenarnya bapak ini jarang banget ngajak Chandra berbicara. Jadi tipe-tipe bapak yang nggak sering ngobrol sama anaknya kayak gitu. Sambil makan malam, bapak menyampaikan sebuah pesan untuk Chandra dengan raut wajah yang sumringah. Pokoknya kamu harus meneruskan sekolah SMA, Le. Jangan seperti bapak ibumu. Jangankan jasa SMA. SMP saja tidak lulus. Belajar yang semangat, nggih. Kamu harus jadi orang pintar. Tutur bapak yang menasehati. Dengan nasihat bapak pada saat itu, perasaan Chandra ini campur aduk. Gimana enggak? Karena pada saat itu kondisi perekonomian keluarga Chandra ini sedang sangat di bawah. Kekeringan yang terjadi sudah hampir 1 tahun ini membuat semua warga gagal panen termasuk keluarga Chandra. Bahkan nggak sedikit anak-anak di kampungnya Chandra ini sampai putus sekolah karena pada saat itu orang tuanya nggak bisa membiayai biaya untuk dia masuk sekolah itu. Nah, selesai makan, salah satu tokoh masyarakat datang ke rumah Chandra. Tokoh itu mengatakan bahwa rumah Chandra ini termasuk rumah yang tak layak huni atau RTLH sehingga mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki atau merenovasi rumah tersebut. Setelah menyampaikan tujuan dan maksudnya, tokoh masyarakat ini langsung pamit untuk pulang. Nah, ketika tokoh masyarakat ini pulang, entah kenapa raut wajah bapaknya ini tuh berubah. Tapi berubahnya itu nggak kok yang senang karena dapat bantuan renovasi itu, tapi lebih terlihat kayak bingung dan juga bimbang. Akhirnya ibu pun tanyakan, "Wonten nopo toh pak? Ada apa toh pak?" Kayak gitu. Lalu bapak pun menjawab, "Nggak apa-apa bu.
Habis itu bapak meminta Chandra untuk masuk ke kamar karena bapak dan ibunya ini mau mengobrol. Mungkin emang obrolan yang ya obrolan orang tua kayak gitu. Jadi anak nggak perlu tahu mungkin kayak gitu. Chandra ini nggak mendengar terlalu jelas percakapan kedua orang tuanya itu. Tapi yang jelas di sini Chandra dengar bahwa bapaknya ini berniat untuk menjual satu-satunya ladang yang ia miliki. Nah dari sinilah semua rentetan kejadian ini bermula. Singkat cerita, bapak berniat menjual ladang untuk menutupi kekurangan renovasi rumah. Pada saat itu bantuan dari pemerintah itu cuma sekitar 20 juta dan otomatis nggak cukup buat renovasi rumah sepenuhnya kayak gitu. Makanya bapak berinisiatif untuk menjual satu-satunya ladang yang biasa dia pakai untuk tandur. Namun keinginan bapak ini ditolak oleh ibu karena pada saat itu ya ladang ini adalah satu-satunya peninggalan dari keluarga bapak atau dari bapaknya bapak kayak gitu. Apalagi kan ladang itu biasa buat tandur mereka kan. Dan ibu pun menyarankan bapak untuk meminjam uang saja ke bank buat nutupin semua kekurangan renovasi rumah. Bapak sama ibu ini sempat debat sedikit kayak gitu. Jadi bapak ini nggak setuju kalau pinjem, tapi ibu nggak setuju kalau ladangnya dijual. Cuman akhirnya bapak ini mengiyakan keinginan ibu. Akhirnya bapak pun meminjam uang ke bank dengan jaminan sertifikat tanah ya tanah ladang itu. Bapak meminjam uang ke bank sekitar 20 juta yang digunakan untuk mengcover renovasi rumah tadi dan juga biaya masuk sekolah Chandra. Kan Chandra ini habis lulus SMP mau masuk SMA kayak gitu ya. Jadi ini tuh buat biaya sekolahnya separuh, buat renovasi rumah separuh. Tapi ternyata uang 20 juta itu kurang, akhirnya bapak masih harus pinjam-pinjam gitu ke warga sekitar atau ke tetangga-tetangganya. Tepat 5 bulan setelah rumah direnovasi, ada debt collector yang datang ke rumah untuk menagih utang bapak. Ya bapak ini akhirnya nggak mampu buat bayar cicilan bank itu. Dan akhirnya setiap bulannya ini ditagih terus sama debt collector hingga puncaknya tanah peninggalan keluarga bapak atau ladang yang tadinya mau dijual itu akhirnya disita oleh bank. Sama aja ya mending dijual tadi daripada kayak gini cuman ya udah kejadian kayak gitu. Nah, sejak tanahnya disita oleh bank ini, bapak sering sekali menyendiri dan tampak tidak bersemangat kayak gitu. Ia sering sekali menghabiskan waktunya untuk melamun di depan rumah, nggak mau bekerja, pandangannya kosong, jadi pemarah, dan ia kehilangan selera makan kayak gitu. Nggak cuman melamun, bapak ini suka tiba-tiba menangis sendiri, lalu tiba-tiba tertawa, lalu menangis lagi, lalu tertawa lagi, tapi tanpa sebab yang jelas. Hingga suatu hari sepulang sekolah, Chandra melihat bapak sedang menari di depan rumah sambil membawa jaran kepang. Kejadian itu terjadi waktu surup-surup gitu. Jadi surup itu menjelang maghrib. Kalau di Jawa itu menjelang maghrib. Kalau udah matahari tenggelam terus mau maghrib kayak gitu, itu orang Jawa nyebutnya surup. Nah menjelang maghrib itu bapak menari-nari di depan rumahnya. Lalu tiba-tiba ia meminta tolong kepada Chandra seperti ini. Tolong ambilkan topeng barongan le, udah ditunggu sama Mbah Bayan. Kata bapak tiba-tiba kepada Chandra meminta Chandra untuk mengambilkan topeng barongan yang ada di belakang rumah. Tanpa pikir panjang, Chandra langsung mengambilkan topeng barongan yang dimaksud oleh bapak di belakang rumah. Topeng tersebut berbentuk buto berwarna hitam dengan rambut yang panjang yang dibikin oleh bapaknya sendiri 5 bulan yang lalu. Dan topeng inilah yang sering dikenakan oleh bapaknya untuk bermain jadilan atau untuk pentas jadilan tadi. Bapak pun terus menari seperti orang yang kesurupan. Dengan jaran kepang, ia terus menari dan sesekali ia berbicara seolah-olah berbicara dengan orang-orang di sekitar yang menontonnya. Padahal pada saat itu tuh nggak ada siapa-siapa. Tapi mungkin ya dalam pikirannya bapaknya ini dia sedang tampil dan dilihat banyak orang. Sementara di situ ibu dan Chandra terus-terusan meminta bapak untuk berhenti. Tapi bapak terus saja menari dan terus menari. Kebiasaan menari ini terus berulang hingga berbulan-bulan kemudian. Melihat kondisi bapak, ibu ini berniat untuk membawa bapak ke psikolog. Tapi karena biaya psikolog kan lumayan mahal, apalagi kondisi perekonomian mereka, akhirnya ibu mengurungkan niat tersebut. Akhirnya yang bisa ibu lakukan hanyalah memanggil sesepuh desa yaitu Mbah Darso untuk melakukan semacam ritual. Nah di sini terlihat Mbah Darso ini mengelilingi rumah Chandra sambil menaburkan parem. Jadi parem ini tuh semacam apa ya, semacam kayak jamu kayak gitu yang warnanya itu putih. Kalau kalian biasa beli jamu, kalian pasti tahu parem ini. Sekali ia membunyikan ceten itu cambuk sapi kayak gitu, yang dibawanya dan merapalkan beberapa mantra dalam bahasa Jawa. Selesai melakukan ritual tersebut, Mbah Darso sempat ngobrol dengan ibu. Sing sabar yondo, kata Mbah Darso sebelum Mbah Darso ini pamit untuk pulang. Seperti biasa, Mbah Darso ini memiliki feeling bahwa tragedi Pulung Gantung akan terulang kembali.
Nah, beberapa hari kemudian, Chandra ini menemani bapaknya yang sedang melamun di teras rumah. Ia melihat dengan jelas raut wajah bapak yang semakin pucat, cemas, dan menggigil. Sesekali bapak memandang ke langit dengan tajam. Sejak tanahnya disita, bapak kehilangan nafsu makan dan juga sulit tidur. Itu membuat tubuhnya semakin kurus dan kantung matanya ini semakin hitam dan semakin tertumpuk. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba bapak ini bilang kayak gini, "Mbah Bayan datang," sambil beliau melihat ke langit. Tak lama setelah bapak menyebut nama itu, Chandra melihat cahaya merah biruan berekor melintas di depan rumahnya. Bapak segera bangkit dari kursinya dan berdiri dengan resah di depan rumah. Bibirnya bergetar seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba mulutnya terkunci. Salah seorang tetangga Chandra yang dekat dengan rumahnya berteriak, "Pulong, pulong, pulong gantung." Bapak pun tampak semakin bingung, tubuhnya menggigil, keringat dingin mengucur deras hingga membasahi tubuhnya. Dia menjambak-jambak rambutnya sendiri dan sesekali memukul kepalanya. Sementara itu terdengar suara ceten, lesung, dan juga kentongan yang dibunyikan oleh tetangga sekitar. Seketika suasana kampung pada saat itu menjadi chaos dan sangat-sangat mencekam. Yang bisa bayangin sendiri nih, dimana tiba-tiba ada bola api gitu, bus, terus suara bunyi di mana-mana, semuanya mukul isi kentongan, nyabetin ceten, sama lesung gitu, kayak gitu. Kalian bisa bayangin sendiri gimana chaosnya warga pada saat itu. Sebagian masyarakat percaya bahwa bola api pijar berwarna merah kebiruan tersebut adalah pulung gantung. Konon jika cahaya itu jatuh ke salah satu pekarangan rumah warga, maka salah satu anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut akan mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Awalnya ya Chandra ini nggak percaya sama mitos pulung gantung ini sampai akhirnya ia mengalaminya sendiri pada malam itu. Menurut Chandra, cahaya itu hanyalah meteor yang ya jatuh dari langit kayak gitu. Tapi pada saat itu ya dia melihat sendiri di depan matanya. Untuk pertama kalinya ia melihat cahaya itu melayang-layang di atas rumah. "Ya Robi, Salim, Salim, ya Robi, Salim, Salim, masuk ke dalam rumah, Pak," kata ibu sambil memukul kentongan. Sekali lagi dengan wajah yang linglung, bapak mengucapkan nama Mbah Bayan. Tatapan bapak semakin kosong. Melihat bapak yang tampak linglung, ibu langsung menarik tangan bapak lalu diajak masuk ke rumah. Sesaat sebelum masuk ke rumah, Chandra ini sempat melihat bahwa cahaya tersebut jatuh tepat di pohon bambu di samping rumahnya. Saat bola api itu jatuh, cahayanya seolah pudar dan menerangi pohon-pohon bambu di sekitarnya. Karena kondisi malam itu yang cukup mencekam, akhirnya bapak, Chandra, dan juga ibu tidur bertiga di ruang tamu yang beralaskan dengan tikar mendong. Bapak tidur di samping Chandra dan memeluk Chandra dengan erat sekali. Tubuhnya dingin dan nafasnya tidak beraturan. Malam semakin larut, sudah tidak ada lagi suara kentongan berbunyi. Suasana terasa begitu sepi dan mencekam. Sesekali terdengar jelas suara burung emprit yang mondar-mandir di atas rumah mereka. Chandra yang dipeluk bapak benar-benar dapat merasakan degup jantung bapak yang berdetak dengan cepat. Wajahnya tampak semakin pucat pasi, keringat membasahi tubuh kurusnya, sementara ibu masih terjaga dan terus memandangi suaminya dengan tatapan nanar. Chandra yang masih berada di pelukan bapak sayup-sayup mendengar suara aneh. Ia berusaha untuk memejamkan mata, tapi semakin ia berusaha untuk tidur, semakin suara seorang seperti kakek-kakek terdengar dengan sangat jelas. Bapak pun tampak mengigau seperti sedang berbicara dengan seseorang. "Mbah Bayan," kata bapak dengan mata melotot. Esokan harinya seperti biasa, Chandra ini pergi ke sekolah, sementara ibu ini pergi ke pesta hajatan salah seorang tetangga sekitar pukul 11 siang. Nah, ketika ibu ini pulang ke rumah, ia tidak melihat bahwa bapak ini ada ke rumah, entah kemana perginya bapak. Ibu mulai mencari dan menanyakan kepada tetangga, namun tidak ada seorang pun yang melihat kemana bapak pergi. Dibantu oleh tetangga sekitar, ibu terus mencari ke berbagai sudut kampung. Hingga akhirnya ibu bertemu dengan seorang kakek tua yang tidak ia kenal di sebuah jalan menuju ladang. Kakek tua itu berdiri di tengah jalan membawa selendang berwarna hijau dan melihat ibu yang tampak gugup dan cemas. "Onten nopo toh, Bu? Ada apa toh, Bu?" tanya kakak itu. "Suami saya, Mbah, suami saya pergi dari rumah dengan kaos putih dan celana hitam." "Simbah lihat?" tanya ibu sambil terbata-bata. Kakak itu pun menjawab, "Coba dicari di ladang sebelah sana itu loh," sambil menunjuk ke sebuah ladang dan melanjutkan perjalanannya. Dengan tergesa-gesa, ibu pun mulai berjalan menuju ladang tersebut. Dari kejauhan, ibu melihat seorang berkaos putih yang tengah berdiri di bawah pohon jati.
Semakin mendekati orang itu, ibu semakin merasa takut dan cemas. Seakan tidak percaya ternyata benar orang yang berkaos putih itu adalah bapak. Tapi pada saat itu ternyata bapak ini tidak sedang berdiri di atas pohon jati, melainkan gantung. Lehernya terjerat seutas tali dadung kambing. Ibu pun menjerit histeris dan jatuh pingsan. Mendengar ada teriakan, warga sekitar langsung mendatangi lokasi. Chandra yang waktu itu sedang berada di sekolahan pun dijemput oleh salah seorang tetangganya. Tampak banyak warga yang mendatangi lokasi untuk melihat peristiwa ini. Tak jarang beberapa dari mereka ini mual dan juga muntah melihat kondisi bapak pada saat itu. Desember 2016, bulan yang gak akan pernah dilupakan oleh Chandra karena pada bulan itu bapaknya mengakhiri hidupnya sendiri di umur 48 tahun setelah malamnya ia melihat pulung gantung. Setelah itu pihak kepolisian datang untuk menurunkan jenazah bapak. Pohon yang digunakan untuk itu pun langsung ditebang dan dibakar oleh warga. Otopsi pun dilakukan dan hasilnya ya tidak ada tanda-tanda kekerasan. Bapak ini meninggal murni karena mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah kejadian itu, Chandra dan juga ibunya merasa terasing. Tidak ada tetangga yang datang untuk menemani mereka di malam hari. Bahkan Yasin dan Tahlil setelah 7 hari meninggalnya bapak hanya didatangi oleh beberapa warga yang datang untuk mendoakan. Chandra sadar betul bahwa suasana pada saat itu sangat-sangat mencekam. Bahkan tidak ada warga yang berani keluar pada malam hari. Berita mengenai teror pulung gantung pun mencuat dari kampung Chandra. Seperti yang kita tahu ya, kalau di desa-desa tuh ya, kabar dari mulut ke mulut itu cepet banget, ngalang-ngalai 5G, pokoknya di sana tuh udah 10G. Cepet banget, misal kabar yang nggak terlalu penting aja tuh sekampung udah tahu, se-RT, sekecamatan tahu semua. Bahkan tidak sedikit warga luar desa yang memberi kabar bahwa mereka sering melihat bola api yang melayang-layang di atas rumah saat petang dan menjelang waktu subuh. Tiap malam, Chandra juga masih mendengar warga sekitar yang membunyikan kentongan dan lesung di rumahnya masing-masing. Suara kentongan, centen, dan juga lesung itu semacam kayak ritual buat mengusir pulung gantung biar nggak jatuh ke pekarangan rumah mereka. Jadi kayak buat pulung gantungnya tuh pergi dari rumah mereka. Namun menurut warga, suara ini tuh dibunyikan agar pikiran orang-orang ini tidak kosong. Nah, katanya pulung gantung ini akan jatuh atau mencok. Mencok tuh kayak hinggap di rumah orang yang pikirannya itu kosong. Selain itu, sebagian warga masih ada yang percaya bahwa jika ada seseorang yang meninggal karena sebab seperti bapaknya Chandra ini, maka orang ini atau almarhum ini akan mencari teman untuk dibawa ke sana. Bahkan berembus kabar bahwa arwah dari bapaknya Chandra ini masih bergentayangan di kampung. Jelas kabar itu membuat Chandra dan ibunya sedih kan ya, ya udah orang meninggal kok dikatain kayak gitu. Nah, sampai sini mungkin kalian penasaran sebenarnya siapa sih Mbah Bayan ini? Kenapa bapak ini sebelum meninggal ini selalu menyebut-nyebut nama Mbah Bayan? Nah, Chandra ini sempat tanya ke ibunya lepas 40 hari sepeninggalannya bapak. Chandra ini tanya, Mbah Bayan ini sebenarnya siapa toh Bu? Awalnya itu ibunya ini tuh enggan buat menjelaskan atau buat kayak jawab, nyeritain siapa sebenarnya Mbah Bayan. Tapi karena terus didesak oleh Chandra, akhirnya ibunya ini menceritakan siapa itu Mbah Bayan. Menurut cerita ibu, Mbah Bayan ini adalah bapaknya bapak atau bisa dibilang mbahnya Chandra. Dulu si mbahnya Chandra ini adalah orang paling kaya di kampung. Ia memiliki ladang di mana-mana. Namun suatu saat Mbah Bayan ini tuh kalah judi dan akhirnya dia harus menjual semua tanahnya. Dan satu-satunya tanah yang tersisa adalah tanah yang diwariskan ke bapak, which is tanah yang disita sama bank itu. Nah, karena Mbah Bayan ini jatuh sakit dan terlilit hutang, akhirnya Mbah Bayan ini pun depresi. Dan depresinya ini pun gak kunjung sembuh. Akhirnya karena mungkin udah tekanan mental yang sangat kuat, Mbah Bayan ini mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara yang sama dengan bapak di kandang kambing belakang rumahnya. Waktu menceritakan hal itu sebenarnya ibu ini udah nahan buat gak nangis, tapi akhirnya ya pecah juga, akhirnya ibu ini nangis. Mendengar cerita ibu, Chandra hanya bisa diam karena selama ini yang dia tahu simbahnya ini meninggal karena serangan jantung. Gak taunya ternyata simbahnya ini ya meninggal karena sebab yang sama kayak bapaknya. Selain itu, ibu ini juga cerita bahwa setelah simbahnya meninggal, bapaknya Chandra atau Pak Darko ini mengalami trauma yang mendalam. Kalau sekarang tuh nyebutnya post traumatic stress disorder atau PTSD. Aku pernah bahas ini waktu aku bahas tentang macam-macam penyakit mental dari Disney Princess. Kalau kalian mau nonton, nanti kalian bisa nonton di sini. Aku bakal taruh linknya, nanti muncul di sini. Nah, karena itulah bapak ini ketika mengalami tekanan yang sangat ngepres dia, akhirnya ya nggak kuat dan ya melakukan hal seperti itu tadi.
Nah, malam pun semakin larut. Tepat pukul 02.30, Ibu dan juga Chandra ini masih ada di teras rumah. Pada saat itu tuh kondisi sangat sepi, nyaris nggak ada satupun orang yang lewat di depan rumah mereka. Mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam untuk beristirahat. Namun, tidak beberapa lama setelah mereka masuk ke dalam, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumah mereka. Dengan langkah pelan, ibu pun membuka pintu tersebut dan di depan sudah ada seorang kakek dengan pakaian serba hitam. "Maaf bu, bapak yang tadi masuk ke rumah ini kemana ya?" tutur pria itu tiba-tiba. Bu yang kebingungan pun bertanya, "Hah? Maksudnya gimana nggih? Ini benar rumahnya Pak Darko kan?" Tanya laki-laki itu lagi. "Nggih mbah, leres." "Iya mbah, betul." "Saya istrinya, mbah siapa ya?" tanya ibu kepada kakek tua tersebut. "Loh, saya diajak Pak Darko ke sini kok. Katanya beliau mau minjamin saya uang," terang kakek tua itu. Melihat ada yang janggal, ibu pun spontan menutup pintunya. Jeglek. Tampak pria itu masih terus mencoba untuk membuka pintu dan masih terus mengetuknya. "Pak Darko! Pak Darko!" teriak kakek tua itu. Tidak tahan dengan hal itu, akhirnya ibu dari dalam rumah berteriak dan mengatakan bahwa Pak Darko sudah meninggal 40 hari yang lalu. Mendengar teriakan ibu, tiba-tiba pria parubaya itu pun tertawa terbahak-bahak dan meninggalkan rumah mereka. "Ibu kok kayak pernah lihat laki-laki tadi ya, Le? Di mana ya?" tanya ibu kepada Chandra. "Lah siapa toh, Bu?" tanya Chandra. Jadi ya ibu sama Chandra ini saling apa ya tanya-tanyaan gitu, saling bertanya-tanya. Ibu kok kayak itu pernah lihat, tapi kok Chandra itu juga nggak kenal. Ibu pun terus mengingat-ingat sosok kakek tadi, tapi terus diingat dan terus diingat. Ibu ini tetap nggak ingat siapa toh kakek ini tuh pernah ketemu di mana. Mereka pun masih terjaga hingga menjelang azan subuh. Sebenarnya ibu dan Chandra ini tuh ngantuk, cuman setiap mereka memejamkan mata, mereka tuh terus-terusan keingat bapak dan entah kenapa keinget kakek yang tadi tuh gedor-gedor pintu itu. "Kula nuwun, assalamualaikum Mbak Lastri." Tiba-tiba terdengar suara wanita dari depan rumah. Mendengar itu, ibu tidak langsung beranjak dari tempat tidurnya. Tampak sekali raut wajah ibu yang terlihat masih sangat ketakutan. Namun perempuan itu terus memanggil-manggil nama ibu. Karena pada saat itu kok ibu ini ngerasa suaranya nggak asing, akhirnya dengan rasa was-was ibu ini membuka pintu. "Walah, Bu Marni, ada apa toh Bu datang jam segini tuh?" tanya ibu. Ternyata yang datang itu Bu Marni. Bu Marni ini tuh temen SD-nya ibu, kakak kelas sih lebih tepatnya. Ya meskipun kayak beda desa, tapi rumah mereka tuh malah deket, kurang lebih ya cuma 700 meteran. Jadinya ya nggak terlalu jauh. Bu Marni sendiri sebenarnya adalah seorang janda yang telah ditinggal suaminya meninggal setahun yang lalu karena tersengat arus listrik. "Nyari Pak D saya namanya Sakri mbak. Sampean tadi lihat nggak kakek-kakek lewat sini pakai setelan warna hitam kayak gitu?" tanya Bu Marni kepada ibu. Mendengar pertanyaan itu, ibu seperti teringat akan sesuatu. Ya, ibu teringat bahwa posisi Bu Marti pada saat itu sama seperti saat ibu ini sedang mencari suaminya. Dan pada saat itu ada kakek-kakek yang menunjukkan lokasi suaminya. Dan ternyata kakek itu adalah, ya, kakek itu adalah kakek yang dicari oleh Bu Marni atau Pak D-nya Bu Marni. Dan juga kakek yang sama yang tadi datang ke rumah mereka. Belum sempat ibu menjawab pertanyaan dari Bu Marni, tiba-tiba anak dari Bu Marni ini datang ke rumah mereka dan mengatakan kabar yang sangat-sangat mengejutkan. Ia memberi kabar bahwa Pak D-nya ini atau Pak Sakri, kakek Sakri tadi itu telah meninggal dengan cara yang sama dengan Bapak. Itu di kandang sapinya. Mendengar kabar itu, Bu Marni langsung menangis histeris. Sementara itu tiba-tiba tubuh Chandra bergetar, keringat dingin dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Suasana kampung pun kembali mencekam, beberapa warga keluar rumah dan membunyikan kentongan. Sebagian berlari menuju lokasi kejadian untuk melihat dan juga memberi pertolongan. Sementara ibu dan juga Chandra memilih untuk tinggal di rumah karena mereka masih trauma dengan kejadian yang terjadi kepada bapak. Nah, tapi kasus percobaan penghilangan nyawa ini tidak berakhir di Mbah Sakri aja. Kejadian lagi di tetangganya, tetangga dekatnya si Chandra. Sebulan setelah Mbah Sakri ini mengakhiri hidupnya, tetangga dekatnya Chandra yaitu Mas Daliman nekat terjun bebas ke dasar sumur sedalam 25 meter. Pria berusia 45 tahun itu mencoba mengakhiri hidupnya karena terhimpit masalah. Namun alhamdulillahnya Mas Daliman ini selamat karena pada saat itu ada warga dan juga petugas damkar yang menyelamatkannya. Menurut cerita Mas Daliman, ia nekat terjun ke dalam sumur karena dia diajak oleh sosok menyerupai bapak.
Sosok itu seolah-olah mengajaknya untuk menuju ke sebuah taman yang penuh cahaya. Bahkan saat melihat sumur, seolah dia melihat cahaya yang akan memberikannya kebahagiaan. Namun setelah di dasar sumur inilah Mas Daliman ini baru sadar bahwa ternyata ia hampir saja mengakhiri hidupnya. Jadi seolah-olah emang dibikin linglung atau bingung kayak gitu. Oh iya, sepanjang tahun 2016 ini memang banyak sekali kasus seperti ini di Gunung Kidul. Kasus ini mencapai 30 kasus dalam setahun. Dan kalian tahu kampungnya Chandra ini menempati peringkat pertama kasus penghilangan nyawa sendiri, atau ya kasus ini mengakhiri nyawa sendiri kayak gini. Terlepas dari mitos pulung gantung tadi, masalah depresi di Gunung Kidul memang menjadi penyebab utama dari kasus mengakhiri hidup sendiri di Gunung Kidul. Nah, meskipun begitu ya, sayangnya atau ironisnya ini, tenaga medis kesehatan mental atau psikolog ini masih sangat jarang di Gunung Kidul. Jadinya ya kasus kayak gini nih terus-terusan berulang. Karena bisa dibilang penanganan orang-orang yang mengalami gangguan mental ini kurang kurang maksimal kayak gitu. Dan ini juga ada pesan dari Chandra. Kata Chandra seperti ini, sudah seharusnya semua lapisan masyarakat, terutama pihak-pihak terkait untuk terus mensosialisasikan betapa pentingnya menjaga kesehatan mental. Selain itu, sekiranya perlu untuk menempatkan psikiater atau psikolog di setiap puskesmas di Gunung Kidul yang saat ini belum ada. Hal ini perlu dilakukan semata-mata agar kisah yang ia alami tidak terulang di keluarga atau di tempat lain. Dan ya itu tadi cerita horor kita kali ini cukup menyedihkan ya, bisa dibilang menyedihkan iya, terus miris juga iya. Kita juga sama-sama diingatkan bahwa kesehatan mental itu penting, itu bukan kayak isu yang sekarang ini kayak ya orang-orang mikirnya itu tuh nggak penting, itu tuh cuman kayak mitos kayak gitu, enggak. Kesehatan mental itu sangat penting. Dari beberapa kontenku sebelum-sebelumnya aku udah pernah bilang bahwa penyakit mental ini tuh nyata dan benar-benar ada. Ini juga penting karena ini bisa merenggut nyawa seseorang. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana? Pendapat kalian tentang cerita ini gimana? Dan tentang mungkin kesehatan mental di pandangan kalian gimana? Kalian bisa komen di bawah. Buat kalian yang punya saran-saran selanjutnya aku bahas apa dan juga punya cerita-cerita, kalian bisa langsung email aja ke email yang ada di deskripsi box, atau juga kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar. Kita doakan ya semoga bapaknya Chandra, terus siapa tadi yang simbah-simbah itu mendapat tempat terbaik di sisinya. Simbahnya Chandra juga semoga dapat tempat terbaik di sisinya, amin. Dan semoga kasus-kasus kayak gini nih nggak terulang lagi. So, makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu biar kalian nggak ketinggalan kalau aku ada update video-video terbaru. See you at the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 팅이로그 끝.